Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana ribatan baina qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan kami muliakan hadirin jamaah salat zuhur di Masjid Wisma Bakri. Mudah-mudahan bahasa salah atau salat duduk dan bersisimuhnya kita di masjid ini Allah catat sebagai amal jariah. Amal jariah mungkin banyaknya kita fahami dulu, karena untuk memahami istilah dalam agama kita perlu dikembalikan ke bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Itulah kenapa untuk mendalami Al-Quran maka sebaik-baiknya pendalamannya adalah dengan mengerti bahasa Arab dari semua aspek atau segmen keilmuan bahasa Arab. Amal jariah ini bahasa Arab. Amal dari amilaya yang amalan dan wasiatnya seperti itu. Artinya adalah perbuatan, perilaku, amalan. Jariah itu diambil dari kata jaro yajri yang artinya berlari. Maka jariah sama dengan amal yang perbuatannya sekali, tapi pahalanya terus mengalir dalam lurus seperti lari. Makanya lari bahasa Arabnya jari, orang yang berlari, jaro yajri. Maka amal jariah maksudnya adalah perbuatan baik yang sekali seperti siang ini, tapi pahalanya Allah catat sampai di akhirat nanti. Itulah apa disebut sebagai amal jariah. Termasuk Ramadan, bahasa Ramadan, mim, dal, alif, nun. Ramadan, maka contohnya panjang Ramadan. Ketika masuk Indonesia mengalami asimilasi bahasa, maka orang kita kan menyebutnya dengan Ramadan. Contoh yang lain adalah sholat yang adanya cuma di bulan Ramadan, namanya sholat tarawih. Orang-orang bilangnya tarawih. Artinya adalah sholat yang santai, tenang, rileks, tidak buru-buru, dinikmati, penuh dengan kejiwaan. Maka orang-orang menyebut itu dengan sholat tarawih. Masuk Indonesia jadi tarawih. Kalau orang bilang tarawih. Itu semua dari tarawih. Contoh lain, kita coba masuk dari sisi teknologi yang bahasa. Zakat ini dari akar katanya zakah, membersihkan. Tetapi zakat itu adalah proses berbagi dalam agama kita yang fungsinya untuk membersihkan harta. Maka proses itu disebut dengan zakat. Maka kalau mau kita mengerti maksud dari sebuah ibadah, tinggal kata telusuri saja. Makna dan maksud dari kosakatanya apa? Tadi tarawih, Ramadan, silaturahim. Silah itu nyambung. Rahim ini kasih sayang. Dan silaturahim itu dalam rangka kegiatan dalam rangka menyambung cinta dan kasih sayang. Masuk Indonesia jadi silaturahmi. Mana yang harus kita
dua-duanya benar. Kalau pakai bahasa Arabnya silaturahim, kalau pakai bahasa Indonesia silaturahim yang salah, yang khusus silaturahim. Kemudian contoh lain dikatakan kalau tujuh mau itu bahasa Arab juga artinya perpegangan nyawa, menghadapi kematian, perjuangan untuk melewati proses dicabut punya nyawa oleh malaikat Israfil. Katakan kalau mau orang kita bilangnya sekarang. Jadi sekarang itu ada sekarang untuk mau. Sebenarnya tadi sangat dekat dengan bahasa Arab, masih tidak bahasa Arab. Majelis taklim bahasa Arab. Banyak yang seharian sudah menjadi bahasa Arab dan hebatnya bahasa agama kita di Indonesia ini sudah menjadi bahasa nasional. Bagaimana sekarang ucapan salam itu bahkan diucapkan juga oleh non-ISIS, istilah non-ISIS di TikTok. Bisa keluar istilah non-Muslim atau non-Islam, punya non-ISIS. Banyak non-Islam, bahkan saya lihat di TikTok pendeta entah sadar tidak sadar dari kaum purba, dia salah dulu. Bahkan banyak teman-teman saya yang romo apa? Romo ini bukan agama, dari agama Islam. Ketika kaget itu nggak sadar dia bilang asas berpuasa sih. Bahkan asas sama asal berpuasa sih. Kira ngaji Astagfirullahaladzim. Prosesnya prosesnya lain. Jadi sudah biasa sekarang mengirakan bahwa ternyata urusan masyarakat kecil. Kira-kira jiwor. Bagaimana sekarang kita sudah banyak didahului oleh orang-orang di banyak saudara yang muslim itu pasti tak jiwor dulu keterima. Itu bagian sisa. Saya pernah bagian sosial yang banyak patah. Tidak ada banyak masalah yang banyak gitu. Bahkan tak ada jelasnya sudah diterima oleh siswa. Tak ceritakan dari bahasa Arab aja dari yang kecil menerangkan. Maka ada hadis aja minasyaitan terburu-buru itu pekerjaan dari setan. Maka aja yang kecil tak kajian. Tak jadi sesuatu atau sebuah proses yang datang menyederhanakan untuk berbuka puasa. Kata kasih iftar itu dari bahasa Indonesia. Iftar alias buka puasa. Sekarang orang Islam sudah kemudian dengan iftar sudah nasional. Bahkan kemarin saya dengan saya untuk beberapa yang juga gagal restoran dan ternyata rata-rata itu sudah full meeting. Dan sebagian yang full juga Indonesia. Jadi hasil dari iftar berbuka. Bahkan saya ini saya lihat di TikTok ada orang-orang muslim yang bisa oleh sebab tidak dari rumah gabut dan bisa sama baik itu bahkan ternyata dia menikmati itu tidak waktu itu. Jadi tidak usah selesai karena terawih itu udah tempat hari berturut-turut dan dia benar-benar takut dari kita. Esensi makna terawih. Jadi betul-betul dia bisa mengintrospeksi bagaimana selama ini dalam keadaan non muslim dia berbuat salah. Cuma saya sadari dia urusan Allah, bukan urusan kita. Maka ini dari sisi bahasa supaya ada sedikit catatan dan mencerahkan siang-siang hari ini bahwa begitu banyaknya istilah dalam agama kita yang harus dikaji dari geologinya secara perbuatan kalau dalam bahasanya secara terbuka dalam bahasa. Kenapa? Ini sebelum saya masuk di dalam lebih dari prediksi kita bahas terminologi Ramadan. Sebelum masuk ke sini saya menyampaikan bahwa ternyata Allah itu yang bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, bahasa Rasulullah. Karena memang pertama, kenapa yang dipilih secara geografis adalah Hawa Makkah, antara ulama.
Karena saat itu kota Makkah adalah satu kota yang belum terkontaminasi oleh wabah besar yang sama dengannya. Satu sisi ada Persia, satu sisi ada Romawi. Romawi menganut agama Nasrani. Persia menganut agama lain Majusi yang disembah adalah api. Dan mereka sudah punya doktrin kekuasaan, bahkan pamannya yang akar dan sangat kuat mendarah daging. Maka saat itu dipilih oleh Allah Makkah. Dan banyak para sejarah yang dipilih. Kenapa Makkah dipilih? Makkah ini sentral kenapa? Makanya Makkah itu oleh para sejarah ini ya dikatakan sebagai dunia. Itu pusat, tempat pusat. Makanya kenapa ibu dalam Islam disebut dengan Ummi. Ummi itu artinya pusat bagi anak-anak. Maka disebut dengan Ummi. Anak-anak kalau nangis yang dicari-cari banyak Pak. Tempat-tempat dia kembali. Anak-anak kalau lagi mau curhat pasti cari-cari mamanya. Jadi itu maksudnya adalah pusat tempat anak-anak kembali keadaan sesuatu. Maka bisa disebut sebagai ummi. Maka bisa disebut dengan umumnya, pusatnya dunia. Secara geografis, para ahli membuktikan bahwa sangat tepat jika Makkah dipilih sebagai awal penyebaran agama Islam. Dari situ apa penyebaran ke Yaman saat itu ya, bahkan ke Yastrib yang ada di nama Madinah Munawwarah. Kemudian daerah lain Baghdad dan sebagainya sampai ke Romawi sampai ke Persia. Ada yang tengah yang disebut dengan dunia. Allah memilih bahasa Arab. Sekarang sudah kita bahas. Nabi memilih bahasa Arab. Bapak silahkan Google searching. Kita sudah proses sekarang ya. Selama tanya pasti. Atau nonton wifi. Itu Bapak searching. Bahasa yang paling bahasa Inggris itu hanya satu bahasa tanya. Indonesia di bawah itu. Tapi yang ahli bahasa Arab yang sampai bahasa Arab. Contoh, saya megang batu yang kering, yang panas itu bahasa Arabnya hajar. Maka batu di Ka'bah yang itu namanya hajar aswad. Hajar aswad. Nanti ada lagi batu dia tapi hasilnya dari kayu berasal dari Afrika. Kalau Bapak pernah haji mulai namanya hajar jahanam. Ini obat-obat ya itu awalnya Mesir. Jadi saya melihat di Mesir kalau saya mau umroh atau haji itu berangkat dari Mesir modal saya itu Pak hajar jahanam sama ada Mesir. Dan ternyata bapak-bapak Indonesia paling tinggi minatnya Pak. Makanya saya nyayur juga Pak. Pulang-pulang ke Mesir bisa bayar flat dari Taklah waktu itu. Jadi ini batu itu hajar. Nanti ada lagi batu yang tidak apa-apa. Kemudian masing-masing itu bahasanya lagi. Kemudian batu itu beda lagi bahasanya. Unta yang bayar ada bahasanya. Unta yang bisa jangan beda lagi bahasanya. Jadi bahasa itu Al-Quran sangat kaya dengan kosakata bahasa Arab. Begitu indah. Karena saat itu Al-Quran mengumpulkan untuk menandingi para penggabah Quraisy yang tergila-gila dengan syiar atau syair saat itu. Tapi ketika Al-Quran turun, Masya Allah itu indah. Dari sisi semuanya orang-orang kafir Quraisy. Coba kita lihat. Alam kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaifa fi at-tadlil. Itu semuanya sama. Irama-iramanya sama dan dahsyat. Al-hamdu maka al-zur hatta zalzul maqamir. Irama-iramanya sama-sama tuh Pak.
Jadi inilah bayangan cara. Kenapa saya sampaikan untuk menepis dan mematahkan bahwa Al-Quran dibuat oleh Nabi Muhammad tidak bisa. Al-Quran makanya bisa. Ahli bahasa mana yang bisa sampai ini bahasa Rasul. Sampai bahasa Arab tidak ada ahli bahasa Arab yang membuat persamaan dengan Al-Quran. Secara tidak ada bahasa Arab dan secara syair tidak ada. Begitu kan. Afala yuruna ila nabi kaifa yaqul al-qas wa ila as-samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa fusilat wa ila al-ardi kaifa sustihat. Bahasa. Jadi tidak heran kalau banyak orang profesor doktor di bidang bahasa yang dia bagi-bagi dengan kelas yang dia ucapkan syahadat dan yakin itu hanya memang salah bahasa Arab. Jadi ini sudah tidak ada ragu-ragu pada surat-surat Al-Baqarah hadis-hadis bila dari al-jannah la raiba fihi dalil muttaqin. Oke, kalau kita bahas Al-Quran aja kita sudah belajar banyak kalau SKS dua SKS menurutnya. Itu sekedar hantaran kita masuk pada Ramadan. Nanti kita bahas masalah batu yang dingin itu yang tidak panas hanya aja. Tapi kalau ada batu yang panas Pak, yang tidak bisa pegang melepuh. Kalau ada tes tempel bakar daun panas sekarang artinya apa? Aroma. Batu yang sangat panas. Maka aroma itu akar-akarnya lebih dari itu. Aroma. Maksudnya apa? Maksudnya dalam sahabat tulis ini sebenarnya seperti batu yang panas tadi. Allah beri kesempatan untuk kita kalau mau membakar semua dosa-dosa kita, termasuk yang sudah lewat. Batunya boleh panas Pak. Tapi kalau kita apa-apa nggak akan jadi apa-apa. Tapi kalau kita memanfaatkan batu itu ada panas rata-rata orang juga matang Pak. Bukan setengah lagi matang. Jangan batu yang panas. Kalau lagi musim panas panas-panasnya itu kita taruh di depan kos-kosan kita bilang itu matang. Tinggal memanfaatkan atau enggak. Ramadan ini adalah kesempatan Allah mengampuni dosa-dosa kita di cepat ada akselerasinya di cepat. Tinggal masalahnya mau enggak. Kata Allah aku ampuni tidak ada syarat dan Tuhannya yang berlaku. Bukan cuma tapi syarat-syarat dan ketentuan. Bahkan kalau saya mau diambil syarat dan berlaku, maka ada hadis yang begini, man shoma Ramadan, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan iman dan ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Berarti syarat yang kedua, imanan wa ihtisaban. Ini yang kita bahas. Karena yang ihtisaban ini masih banyak belum dikasih secara lebih intens, lebih ekspor sebenarnya ihtisabannya apa? Kalau Bapak lihat hadis cuma mencari mencari pahala itu ihtisaban. Tapi nanti kita bahas ada ulama yang gali kalimat itu di dalam. Itulah hebatnya bahasa Arab. Baik, kita bahas yang sama tadi apa? Iman. Saya bisa bayang iman materinya dari alumni MZ. Saya ingat banget ini materi kalau salah orang bilang gini. Bahkan di bulan Ramadan sampai imannya kita nggak perlu dipertanyakan. Makanannya secara hukum fikihnya halal, tapi kalau Ramadan jadi haram. Contoh rukuk halal. Tapi siang sholat subuh kan haram. Betul ya? Apa halal-halalnya? Masih materi. Cumi halal. Siang jadi haram. Halalnya habis. Bini sendiri. Bini kita kan halal.
Tapi kalau siang-siang puasa jadi kira-kira apa namanya? Nah, bisa paham semangat. Nah ini satu yang saya tapi itu dulu tidak bisa ditanyakan mungkin bisa masuk masa pertanyaan ya samsan atau dan samsan dari kalimat saya semua dengan samsan kami hendak atau dan to'ah bahasanya Indonesia taat tapi ada di taat tapi sekarang kata-kata kita lebih kuat lagi kenapa dihubungkan dengan logika kan masa milenial segala sesuatu bisa dimatikan karena masuk di logika itu tuntutan gengsi kalau menerima logika kadang mereka harus tanya-tanya nggak sih oke begitu banyak ayat hadis yang ternyata dari kedokteran bisa dibuktikan nanti bisa bahas tapi yang pasti tentang puasa ini coba ayat-ayat kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ternyata puasa ini sudah dilakukan oleh umat-umat sebelum umat Rasulullah. Dan saya pernah membaca orang-orang yang hidup zaman dari Rasulullah memang sudah puasa. Mereka dengan maksud tertentu. Mungkin kalau di sini ada puasa putih ya. Itu ada maksud tertentu Pak. Entah karena menggunakan diri dan lain sebagainya. Tapi memang dengan puasa. Karena puasa itu bisa menenangkan pikiran. Saya dulu Pak ujian kelas aliyah di pesantren Marmaro dan Takin. Itu ujian hari-hari, ujian kelas paling tinggi berat. Hafalannya Masya Allah. Berapa juz minimal sudah harus hafal. Tidak ada cara yang paling mantap setelah saya coba dari kelas aliyah, dua aliyah selain dengan berpuasa. Cara menghafal antara puasa dan tidak puasa beda yang saya rasain. Itu kalau puasa tidak puasa Allah mungkin khusus masuk kali ya. Kebanyakan yang naik. Tapi kalau posisi lapar itu mantap banget. Apa-apa masuk. Saya dulu bingung ternyata ada sebuah ilmiah. Banyak orang yang sudah melaksanakan puasa dan masuk karena hati yang bersih berangkat dari perut yang kosong. Oke. Kenapa orang-orang sekarang banyak yakin Pak? Karena yang dokter mengatakan jam pencernaan manusia itu dari jam 6 sampai jam 10 sebenarnya tidak boleh beban diri dengan beban kerja yang berat. Itu baru kabar kimia. Rasulullah sudah hal itu Pak. Rasulullah bayangkan 63 tahun beliau kisah-kisahnya 2 kali Pak. Masya Allah. Sebagaimana dari kita silsilah Al-Nawawiyah Syekh Muhammad Haidar 63 tahun Pak. Sampai 2 kali, Masya Allah. Kita jalan-jalan pelan-pelan Pak. Baru masuk dari 5 penyakit antri. Semua sumpi ke umat. Ini naik-naik cicil lagi. Ini waduh masalah. Kenapa makan Pak? Makanya kemarin saya dalam usaha yang paling berpengaruh di dunia itu menemukan Rasulullah yang pertama. The best itu masih terbaik situasi ada budaya kesehatan dan lain-lain ada organisasi dan ada orang partai lain-lain viewer sehingga ada tapi yang mengatakan Rasulullah tidak sesuai dengan 28 tahun sensasi dan yang membuat Rasulullah best karena Rasul pemimpin yang paling baik dari Natal orang makan. Sasaran Rasul dalam hadis macam hadis sama paling banyak 7 butir. Kalau orang bilang sistem perencanaan boleh kasih dan jalan
baru tahun 1972 kita tinggal bilang rumah aja. Rasulullah sudah 14 tahun yang lalu. Harusnya kita Yesus sama Rasul. Wah, kita apa? Terus sekarang kita kasih rumah tujuan tidak ada. Biasanya apa Bang? Mau saya nasinya itu ayah apa tangan kiri. Bagaimana nggak ada perut ya? Yang 9 dah. Ya mau bilang heng. Kenapa? Itu mengikat Pak. Belum lagi malam Pak. Rasulullah habis udah hari itu bulan itu. Ya Allah, makanya saya bilang Rasul dan tidak tidur 3 sampai 4 jam udah bangun untuk tahajud rutin itu Pak. Setiap malam kita jam 11 dah makan kita udah malam jam 11 saya digoreng parah kita nanti makan kalau makan pun gimana lain ya. Makanya karena kita udah mati. Waktu mau halal Allah yang sebulan Ramadan itu sebagai proses sosialisasi Pak. Allah tahu makan apa yang harus Allah yang satu bulan. Jepang satu bulan kalau saya salah ada 3 orang yang satu di antaranya mereka masuk Islam karena ternyata makanan yang kita makan apa aja itu menyisakan lemak sampah di khusus Pak. Khusus ini paling tahu dia punya peran signifikan dalam anggota tubuh sistem pencernaan khusus. Pada apa yang di YouTube ada yang musuh-musuhnya namanya sudah curang dan ternyata itu Pak tidak bisa dibuang dengan obat kami apapun. Kata-kata saya udah sampah yang di susah nampung itu udah bisa sekali susah karena dia udah mengangkat benar-benar nempel dan bisa itu kalau sering susah. Kata-kata Jepang ada bisa panggilan semua sampah itu dengan puasa minimal sehari 10 jam dan tidak boleh subuh selama 27 hari. Obat bisa detoksifikasi puasa pembuangan zat racun sehari minimal 10 jam maksimal boleh putus buang mulut 7 hari. Kita ada sehari 12 jam kita cepat-cepat 2 sampai 15 jam bahkan gas putusnya cuma 27 hari 3 hari. Sebab itu salah kalau Jepang itu sangat lain lagi. Kenapa? Begitu ada yang siap ternyata di situ proses yang pernah eksplor. Akhirnya berkembanglah hasil dari survei tersebut. Maka betul kata Rasulullah kan hadis orang yang puasa pasti keluar bau dari mulutnya. Rasulullah bilang sebenarnya secara ilmiah tanpa pindah sama umat yang pindah ada proses buangan zat sampah makanya kata Rasulullah bau orang puasa diganti kasih ada bocah yang begini mantap ini pas lagi asal kasih lagi seminggu ini logikanya kan begitu ada aturan ini apa ini iman jadi iman terus banyak terbukti ini masih sekarang saya bisnis Pak tadi kita ayat sekarang bisnis
Ada satu hadis yang saya belajar saya baca dari besar-besarnya ada syarab ma'an halukum iman jangan minum sambil diri. Saya pernah tahu Pak bintang yang sekarang surat gembrong. Saudara saya udah jelas tanya gembrong itu namanya. Saya tahu surat. Sekarang ada beliau apa yang surat. Dulu saya bilang ini. Lu kalau berkah jangan minum ambil diri dulu. Ternyata bilang itu satu hadis. Dan hadis ini ternyata terbukti ginjal ini punya peran penting Pak dalam filter darah itu ginjal ini harus sehat supaya harus kuat. Makanya kalau ada orang minum sambil berdiri Pak itu ada protein ginjal Pak dia harus melakukan kopi. Jadi ginjal kurang cairan sehingga dia error. Ketika error muncul akhirnya kelainan ginjal. Orang kalau sudah ada ginjal harus darah. Kenapa cuci darah? Karena fungsi ginjal itu filter, memilah dan memilih darah yang baik. Itu dia jadi alkohol. Maksudnya yang darah. Namun oksigen di darah sampai tak. Kalau darahnya banyak sehat darahnya dibuang lewat urin, kantong itu fungsi ginjal. Makanya banyak orang yang jual ginjal berapa? Jadi mana? Bisa ginjal dahsyat. Ini segini Pak. Ya Allah, dan sehat-sehat banyak darah ya Allah. Itu ginjal kalau berfungsi darah kita dikeluarin sama dokter dimasukin mesin. Lalu masuk lagi sisi peri Pak. Kita dikasih ginjal sehat, obat ginjal apa? Minum sambil duduk. 14 saja yang Rasul bilang ongkong kita hanya hidupnya teliti orang dulu tuh Pak. Masya ginjal. Makanya perbaikilah posisi minuman Pak. Kecuali ini tahu ya. Pandangan ini masih naskah kondangan dan yang dibalik-balik ada naskah yang saya rok. Kalau bisa kondangan kan, tapi kadang-kadang kan maaf yang joko surat kampung. Kondangan makan mimpi itu joko kampung. Ini hadis ini gimana? Oke, kalau bahas iman kita setengah kita. Karena ada iman tiga kata bahasa itu ya. Ini saya bahas tiga kata karena saya bikin kontinu ya biasa Pak saya mari. Kita bahas ini sahabat Pak. Iman mudah-mudahan yakin ada sisi yang mencerahkan kita. Nanti yang dia tahu itu begitu. Mencerahkan bukan sadar menghaji tapi juga kerancaran pikiran kita dan mindset kita. Ikhtisaban ini dari kalimat hisab. Hisab artinya menghitung. Kalau kita belajar pesantren itu matematika disebutnya ilmu hisab. Ilmu hitungan. Maka kalau ada dalam bahasa adalah hisab. Alat untuk hitung. Bahkan nanti pada bahasa sehari-hari namanya yaumul hisab. Hari kita dihitung. Ihtisaban sama kata kita dengan hisab. Ini bukan hisab. Hisab itu tentang baru hisab. Ini benar-benar hisab itu hitungan. Nah, ihtisaban itu artinya sebelum saya ada hasabah. Bapak kalau dalam bahasa dari bahasa Arab juga. Kalau dalam bahasa Arab berarti seperti yang saya sampaikan itu sama-sama ingat dosa, menghitung dosa. Kalau Bapak itu MCQ dulu, emotional spiritual question kita diajarkan bersama-sama dengan visual. Itu juga hasabah. Tapi ihtisab lebih lama. Masalah lebih hati. Ihtisab takarannya pada hasilnya hati.
Intisaban ini sama dengan istihahan. Maka lihat ada doa sebelum baca Al-Fatihah, namanya doa iftitah, hukumnya sunnah. Maka suratnya disebut Al-Fatihah. Satu ada dari Al-Fatihah yaftahu buka. Iftitah itu bukan sebelum surat Al-Fatihah. Ini wasannya. Kita bahas bahwa yang kita bahas adalah ihtisab itu lebih pada evaluasi diri baca dan hati. Maka selama Ramadan selain kita memuasakan perut dan mengurangkan perut dari bawah, mengurangkan dari haus, kita harus ikut muasasi bagian yang lain dari kita itu sabar. Yang pertama yang harus kita puasakan bisa kita masa-masa perut dan mengurangkan. Yang harus kita puasakan apa? Cara-cara berpikir. Karena harus melakukan dulu kira-kira bisa seperti yang saya sampaikan tadi. Biasanya orang-orang malas, emosi malas, awal-awal juga malas gitu ya. Lebih banyak berpikir secara tenang dan santai. Maka yang diajarkan di sahabat dalam puasa sampai kira-kira selama Ramadan belajar untuk gak sama orang selama sebulan. Mungkin sebelum Ramadan kita kalau lihat kerja ya. Jangan kalau berjalan-jalan begini Pak. Kalau dulu yang hari-hari ini nyakit semua badan betul aja. Enggak pakai mana-mana kalau hidupnya apa? Mengganti penyakit, mengganti jabatan lagi naik di posisi ada di dokter, ngapain punya begitu. Maka kita bisa selama Ramadan ini kalau dosa-dosa mau dibakar sama Allah, ayo dong belajar berpikir positif. Kita belajar aja dari kita hitangnya kalau orang lu kalau saya sering bilang begini, lu kalau ikan gemuk ikan ada gemuk. Kata saya sedang mengukur ikan pas lalu lihat. Sepuluh ikan pasti ada dagingnya. Sejelek-jelek manusia pasti ada baiknya. Sebaik-baiknya manusia pasti ada jelek-jeleknya. Maka sebagai muslim fokus pada yang baik-baik, jangan pada buruknya. Mau jelek-jelek dikit fokus pada kebaikan. Hidup nikmat Pak. Nggak pusing. Atasan saya bawahan begitu, bawahan atasan juga begitu. Selama masih ada yang baik-baiknya, buruknya maka saksikan belum kita yang dilayani orang-orang lain. Mana tahu pasti ada yang lebih buruk dari orang-orang yang kita anggap buruk. Kita kalau sudah sama orang tanya aja, sama teman kerja aja. Ujung-ujungnya jangan-jangan dia berbuat salah. Benar-benar kita cari salah-salahan itu. Ini tingkatan hati Pak ini hal-hal nih Pak hati dalam saksi ada gambarnya nih. Ini pengalaman saya pribadi. Di hati ada kesal. Ya di atasnya ada tempat. Di atasnya paling parah gede. Itu orang-orang itu. Dongkol sama-sama ya. Udah berpalu-palu kita lihat berapa. Kalau bisa mati kalau buang neraka. Kalau masih gitu. Makanya saya sekarang makin tua. Saya makin kecil Pak. Teman-teman kita ada hal lain Pak. Tapi kita makin hidup dalam sendiri. Kenapa? Karena Allah lagi diri kita belajar dalam kesendirian. Suatu saat kita menghadapi Sakaratul Maut sendirian, di alam kubur sendirian, jalan-jalan akhirat sendirian, sampai ke padang mahsyar sendirian. Jadi wajar kalau semakin kesini, semakin tahu siapa sahabat yang berkandungan, siapa sahabat yang berlainnya, alias orang malu. Allah tuntun. Kenapa masih makin tua? Kasih makin benar-benar megang sesuatu. Ayah saya umur 8 Pak. Kalau saya bisa begini, kalau bisa tenang. Allah lewat berkali-kali bilang
apa, jangan mengatakan kencang megang dunia Pak. Bentar lagi mobil lepas, belajarlah memegang hati mungkin melihat akhirat. Mata kita makin siur Pak. Saya umur 44, dia engkau udah pakai tangan, salah mata cari-cari. Baca kan orang orang ada masalah progres lihat susah kalau ada pandangan kita karena Allah mau jangan sering lagi hati dunia itu fana itu mata kepala kadang-kadang dia dunia tidak terlihat kepala hati mandang dan akhirat yang sebentar lagi kau kunjungi. Ya Allah, itu Pak. Ini alisannya. Yang kedua, alisan dan tulisan. Perbaiki selama Ramadan cara kita bicara dengan akhlak dan tulisan Pak. Komen Pak di hati-hati Pak. Kita usaha politiknya ya Allah yang kita jadi cacah. Untuk itu bisa disatukan dengan takjil. Aduh, yang beres-beres kampus sip saya buat skip. Kenapa? Jangan sampai toksik. Jadi racun. Karena kalau sudah fanatik dengan satu hal yang bukannya namanya sama kita bingung. Tapi bahwa mati-matian. Yang mana tahu? Warnanya bisa beda ya Pak. Pagi kita bisa warna naik. Sekarang kita naik masing-masing ada warna dan bisa apa? Di grup baik hati-hati di jalan kita hisap nih Pak. Mulut dikunci, tangan berbicara, kaki saksi, masuk pol kita nih Pak. Terutama hisap Pak ya Allah hisap ini. Dan kalau ngomong dia bantah benar. Baca-baca 20 menit itu kurang sampai jauh. Tapi ngomongin dosa-dosa dia. Tulisan yang terakhir di salah satu yang kasih tahu evaluasi adalah perbuatan. Jadi kalau kita pakai ilmunya evaluasi pikiran, lisan atau lisan dan perbuatan. Contoh Pak, kenapa kita sebanyak dalam Rasulullah itu kalau menuju sesuatu pasti pernah jalan saya di hari. Dikatakan Rasul kalau menuju pasti majalahnya dibuka itu akhlak. Kita bilang saja kan Rasulullah bulan sana. Rasul tidak bicara-cara dalam cara tidak pernah aja memang. Pasti Rasul belokkan badannya. Itu ahli dari Rasulullah SAW. Cara ahli kalau salah dari kita. Orang tadi alam juga cukup pakai beruang menunjuk Pak. Untuk yang kan bibir. Pak. Jangan ngomong. Satu kata lagi ini kita maju produksi mau masing-masing dulu. Ini sahabat. Jadi mana sudah bahas, sahabat sudah bahas. Jadi Ramadan ini seperti banyaknya akhlak-akhlak yang di atasnya. Kalau Ramadan ini dibahas semua dosa-dosa kita termasuk dosa yang sudah lama, puasa pikiran, puasa lisan dan juga lisan dan puasa perbuatan kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat, ini sesuai dengan lain-lain dan bisa oleh 10. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama kita tutup dengan surat Al-Fatihah. Sebaik-baik kajian yang kita tutup dengan kumul fatwan. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.
taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.